murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Orang pasang kembang bukan berarti musyrik. Kalau Anda mau pengajian sama saya, kenapa ada istilah kembang, ada istilah menyan, ada istilah ingkung, ada istilah tumpeng dan lain sebagainya. Itu ada filosofinya, Mas. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Saya baru saja bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim menemui Hatfana yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk perilaku yang mengganggu intoleransi kerukunan beragama yang ada di Kabupaten Lumajang. Kasus ini akan tetap bergulir ke ranah hukum. Jadi adapun nanti ada islah atau maaf memaafkan, itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan proses hukum yang sedang kita tempuh. Semuanya sudah berjalan dan bergulir, dan kami akan percepat kasus ini sehingga segera bisa naik ke persidangan. Di Solo, di Al-Mu'min. Oh, di Ngruki, pesantren Ngruki Solo. Ya. Halo, apa kabar semua? Salam jumpa bersama Komentar Mas John. Sebuah komentar ringan membahas sejarah, seni, budaya, religi, dan kuliner tanah air. Sahabat Komentar Mas John, video apa yang akan tersaji dalam Komentar Mas John kali ini? Yuk, kita kulik dan simak bersama. Mas Habib itu teman? Masih ada, ya teman. Keluarga, masih ada keluarga. Asli juga NTB sana? Betul, jadi kita nunggu datang, sempat sakit lah, ini tertunda terus. NTB itu kan banyak tuan guru ya? Ya, Kenapa kok sampai begitu, itu kenapa? so, kalau ilmu saya udah tinggi, udah luas, nggak mungkin kayak gitu. Saya kemarin ke sana, ke Sumbersari itu, ke Sepeturan. Kan memang sebelumnya itu ada pura yang sudah lama ada di situ. Kan ada pepundian itu, ya kan? Nah, yang di pepundian itu siapa yang buat video yang di pepundian itu, yang di pura itu? Oh itu, saya juga itu spontan. Yang nampel siapa yang nampel? Tangan saya. Hah? Saya. Sambil video sambil Iya. nampel. Yang di pura itu, di pepundian itu. Itu malah nggak paham kalau itu pura, taunya bangunan yang. Loh, tapi kan tahu itu kalau itu apa tempat yang apa namanya seidentik dengan tempat Ibadah kita. ibadahnya umat Hindu. Pernah ke Bali nggak? Pernah, tapi yang saya tahu ada kain hitam putihnya. Ya, iya, itu sama lah itu. Tapi nggak ada sih, mungkin karena spontan ya. Nah, setelah dari pura itu kan jalan, Oke. ya kan? Nah, baru di sana ada sungai itu. Ya, sampai jalan ke sana. Apa sih sampai jalan ke sana itu? Penasaran lihat aliran sungai. Erupsi. Padahal itu daerah masih belum dibuka secara umum, tempat aliran lahar itu. Datang ke Lumajang kapan? Rombongan relawan masjid gabungan. Saya nebeng gitu. Jadi pas ke tempat erupsi habis duhur, mereka para relawan dengan pakaiannya lah, Ya, relawan. Datang itu loh. Datang kapan? Itu saya lupa. Datang begini. Udah erupsi. Erupsi. Berapa hari setelah erupsi? Oh sudah lama sekali. Sudah lama. Seminggu kira-kira? Mungkin awal-awal tahun baru gitu. Oh, iya. Februari.
Sudah Januari, udah lama, udah sebulan. Iya. Ada yang menghubungi untuk datang? Nggak ada, cuma inisiatif Inisiatif. ingin lihatlah nanti membersamai orang-orang relawan. Terus pertama nyampe di mana? Di musola atau masjid itu kecil di pinggir jalan, kiri jalan. Nah, terus itu apa di situ? Kelompoknya apa di situ, di masjid itu? Kumpulan relawan yang dari Jogja, yang Ya, apa namanya apa? seingatnya tim bersih masjid apa itu. Nah, saya bantu-bantu. Memang enggak kontak sebelumnya ke siapa, ke si yang di sini siapa dikontak itu? Enggak. Kalau kontak nggak ada kan, sering apa itu namanya, saya di Jogja kan di masjid-masjid kan ngajar-ngajar TPI itu, tahulah kalau ada yang mau berangkat. Nah, terus pada mau, iya saya tak ikut gitu, jadi baju seadanya, bukan baju relawan. Ya. Nggak kepikiran bahwa itu yang dilakukan itu akan jadi masalah, itu enggak kepikiran? Insya Allah, itulah saya malah baru tahunya setelah kok diangkat di media gitu. Fakultas apa sih waktu di UIN? Bahasa Arab. Pendidikan, tarbiyah? Iya, Bukan ada, bukan? bukan Ada tarbiyah ya? tarbiyah, Dulu di pesantren? di pesantren Pesantren mana dulu? di Solo, di Al Mukmin. Oh, di Ngruki? Pesantren Ngruki Solo? Ya. Nggak diajarkan tentang misalnya ada keyakinan lain, ada... Belum sampai di sana mungkin ya saya mendalamnya, atau mungkin kekurangan saya juga dalam banyak memahami. Tempat ibadah, kalau umat Islam masjid, nah gitu kan? Oke. Ada musola. Kalau Buddha wihara, kalau Hindu pura, kan gitu. Kalau Nasrani gereja, kan ada begitu. Kan di sana ada gambarnya, simbolnya gitu. SD negeri ya. Mau Biasanya. Islam negeri semuanya ada. Malam. Ya, ada itu. Dan gini, ini nanti akan ada pembahasan bersama saya, Pak Kapolres, Pak Dandim. Nanti akan memanggil Mas Hadfana untuk semua tokoh-tokoh yang ada di sini kita kumpulin, nanti menyampaikan klarifikasi, sekaligus menyampaikan apa kemarin yang disampaikan soal motifnya di sini datang bagaimana, gitu ya. Oke. Ya. Saya baru saja bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim menemui Hadfana yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Perilaku yang mengganggu intoleransi kerukunan beragama yang ada di Kabupaten Lumajang. Tadi sudah saya tanyakan, saya klarifikasikan terkait dengan perilakunya, dan betul diakui itu perilakunya, termasuk juga yang menampel sesajen yang ada di Pepunden di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo. Jadi di Dusun Sumbersari itu memang ada pura yang sudah lama ada di situ, karena dulu juga sebagian besar di Desa Supiturang Dusun Sumbersari itu ada beberapa yang beragama Hindu. Nah, termasuk sampai saat ini itu masih ada. Kemarin saya juga lihat lokasi pura dan pepunden itu. Pepundennya masih utuh. Jadi bangunan atau tugu pepundennya masih utuh. Dia mengakui itu. Kemudian yang kedua soal tendangan sesajen yang ada di tepian lahar aliran Semeru, yang waktu itu sebenarnya itu bukan tempat umum untuk dikunjungi. Tadi saya juga tanya terkait dengan latar belakangnya, apakah dulu di pesantren? Ya betul, dia di pesantren.
Saya tanya pesantrennya mana, adalah pesantren Meruki Solo. Saya tanya juga waktu kuliah di Jogja, kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Saya tadi juga menyampaikan soal pengetahuan keindonesiaan atau pengetahuan tentang kewarganegaraan lah ya, atau kalau dulu kita sekolah itu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, atau PPKN yang sekarang. Nah, saya tanya apakah mengetahui tempat-tempat ibadah, kalau Islam masjid, kalau Hindu pura, kalau Buddha wihara, kalau teman-teman yang dari Nasrani gereja. Nah, saya sampaikan semua tentang itu. Nah, berikutnya saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran Forkopimda akan membuat semacam Dewan Kehormatan Kerukunan Beragama, untuk nanti akan mengklarifikasi semua berkenaan dengan perilaku-perilaku yang intoleran yang dilakukan oleh siapapun yang terjadi di Kabupaten Lumajang, termasuk yang dilakukan oleh Hadvana ini. Nah, forum atau majelis kehormatan itu yang nanti akan melakukan klarifikasi sekaligus pendalaman terhadap perilaku yang dilakukan oleh Hadvana. Insya Allah minggu depan kita akan lakukan forum klarifikasi itu. Kasus ini akan tetap bergulir ke ranah hukum. Jadi adapun nanti ada islah atau maaf-memaafkan, itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan proses hukum yang sedang kita tempuh. Jadi adanya Dewan Kehormatan atau nantinya apabila terjadi maaf-memaafkan, itu hanya sebagai pertimbangan dari persidangan pengadilan untuk pengurangan hukuman dari yang bersangkutan. Kemudian juga saya sampaikan bahwa dari pertama kasus ini Polres Lumajang yang menangani, jadi bukan Polda Jatim. Kami memohon bantuan backup Polda Jatim untuk membantu menangkap pelaku. Namun untuk penyidikan seluruhnya kami yang menangani. Seluruh tahapan penyidikan sudah kami lakukan, dari gelar perkara, pemeriksaan saksi ahli, kemudian SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan sudah kita kirimkan ke jaksa. Semuanya sudah berjalan dan bergulir, dan kami akan percepat kasus ini sehingga segera bisa naik ke kejaksaan dan persidangan. Kenapa saya menggunakan belangkon? Ini sarkas sindiran bahwa agama dan budaya itu seharusnya nggak usah dibentur-benturkan. Maka kita harus memahami mana budaya, mana agama. Contoh, perintah nutup aurat itu agama apa budaya, Mas? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Apa pendapat saya dengan orang yang nendang itu? Bagi saya yang perlu dirubah itu bukan budayanya, Mas, tapi otaknya. Wali Songo itu bisa diterima di Indonesia karena dakwanya menggunakan metode bisakofah. Sakofah itu artinya apa? Budaya. Maka saya di dalam berdakwah mempunyai prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Songkok yang Anda pakai itu budaya Indonesia, maka namanya songkok nasional. Tadi siang yang hadir di acaranya Pak Gubernur Ramadhamah itu ada muda-mudi Katolik, pemuda Katolik, pakai jas kemudian pakai kopiah. Dia tanya sama saya, boleh nggak Gus? Boleh, karena itu bukan produk Islam. Nah, jangan sampai kita dibodohi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Pertanyaannya adalah, orang yang nendang itu, dia tahu nggak siapa yang masang sajen? Di Semeru itu ada adat istiadat namanya kepercayaan Kapitayan, lokal mereka. Dan ini merupakan the local wisdom, kearifan lokal bagi mereka. Kalau memang ini dilakukan oleh orang Kejawen yang dia Islam abangan, bagaimana cara kita menasihati? Dialog dong.
tidak harus kemudian ditendang seperti itu. Ini kan melukai, Mas. Kalau tak kemudian yang melakukan orang Islam dibilang musyrik, Anda tidak pernah bisa melihat dan tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Maka orang yang nendang ini bagi saya, ini orang yang gagal paham terhadap budaya. Mas, di Jogja itu banyak orang sholat, nyembah Allah, percaya dengan Rasulullah, baca Quran, tapi tetap pasang sesaji, Mas. Bukan kok kemudian dia percaya dengan uka-uka hanya untuk melestarikan budaya. Dari mana kita mengatakan musyrik? Gak bisa, Mas. Orang Jawa dulu bawa keris dibilang musyrik, karena bagi orang Jawa kalau nggak bawa keris katanya tidak nyaman, sama dengan orang Kalimantan pakai mandau. Kalau nggak bawa keris mereka nggak nyaman, sama dengan bapak-bapak hari ini keluar rumah nggak bawa HP tidak nyaman, takut HP-nya dibuka sama istri. Berarti Anda bawa HP musyrik. Ayo, karena Anda nyaman kalau bawa HP. Apakah pola pikirnya seperti itu? Kan tidak, Pak. OTT KPK sekarang kalah menakutkan daripada OTT HP di tangan istri, Pak. Saya tidak setuju, Mas. Bagi saya ini orang gagal paham. Maka catatan saya adalah yang perlu dirubah itu otak dan pemikirannya, bukan budayanya. Kita rawat kearifan lokal. Orang pasang kembang bukan berarti musyrik. Kalau Anda mau pengajian sama saya, kenapa ada istilah kembang, ada istilah menyan, ada istilah ingkung, ada istilah tumpeng dan lain sebagainya. Itu ada filosofinya, Mas. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Baiklah sahabat Komentar Majon, bagaimana? Asik kan videonya? Mari kita ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Majon ucapkan terima kasih kepada yang sudah ikut komentar di sini. Terima kasih juga yang sudah like, share, subscribe, and komen videonya. Tapi jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar sahabat Komentar Majon tahu video Komentar Majon berikutnya. Oke sahabat Komentar Majon, sampai jumpa and see you to the next video. Sayonara.